Ngomongin Nika Ardila tuh, sadar gak sih kalau ingatan orang tuh seringnya mandek di versi sempurnanya aja. Kayak, oh penyanyi cantik, suara melankolis, terus keburu meninggal di puncak karir. Bener banget. Langsung otomatis dikultuskan. Padahal ya, kalau kita nengok sedikit ke dapur industri musik tahun segitu, proses nyiptain seorang bintang tuh ternyata nggak semanis lirik lagunya loh. Nah, setuju. Makanya pas aku baca-baca lagi arsip lamanya, agak geleng-geleng sih. Bayangin aja, jauh sebelum nama Nika Ardila meledak di tahun 1988, dia ternyata udah rekaman album pakai nama Nika Astrina. Dan tebak berapa usianya? Baru 10 tahun. Iya, album yang akhirnya ditahan 25 tahun sama label itu kan, baru rilis tahun 2013, karena liriknya dibilang terlalu dewasa. Nah, kocak kan? Industri nyuruh anak 10 tahun nyanyi lagu patah hati. Terus, mereka sendiri ketakutan buat rilis, karena takut dihujat publik. Iya, strategi industri tahun 80-an emang asal nabrak aja. Tapi ironisnya nih, penahanan album ini justru jadi semacam berkah terselubung. Karena sensor moral yang ketat saat itu, dia pindah label, ketemu Deddy Dores, dan akhirnya, boom, lahir identitas baru yang mengusung pop rock, Nika Ardila. Betul, penolakan itu malah nyiptain persona pop rock yang meledak luar biasa di pasaran. Tapi logikanya, ditekan jadi bintang besar di umur belasan tahun itu pasti bikin mumet dan butuh pelampiasan kan? Pasti, dan pelariannya dia ini yang menurutku agak mind-blowing. Di luar sorotan kamera yang manis-manis itu, dia ternyata punya kehidupan rahasia. Dia sempat gabung di trio lady rocker beraliran pop rock, namanya Danish Angels. Bahkan nekat terbang ke Bangkok cuma buat ngejar idolanya, vokalis Pearl Jam si Eddie Vedder. Gila kan? Jauh banget dari citra pop manisnya. Itu pemberontakan murni. Tapi anehnya, di balik jiwa pemberontak rock itu, dia punya empati yang ekstrim. Di umur 17 tahun, pas lagi sibuk-sibuknya di puncak popularitas, Nika Ardila diam-diam nyelamatin SLB Wawasan Nusantara dari kebangkrutan. Wah, tanpa kamera ya? Murni pakai uang sendiri tanpa pamer ke media. Betul banget. Nggak ada tuh wartawan yang ngeliput. Kalau dipikir-pikir, di tengah tekanan industri hiburan yang gila-gilaan, ngurusin SLB itu ibarat jangkar kewarasannya. Semacam cara dia buat mempertahankan kendali atas dirinya sendiri. Masuk akal sih dia butuh jangkar kewarasan. Kalau lihat jadwal kerjanya, itu murni nggak manusiawi buat anak seumur itu. Coba bayangin, 131 lagu, terus main di 21 film dan sinetron sebelum umurnya 20 tahun. Parah kan? Dan saking masifnya sebaran karya dia, wilayah pecahan Soviet di Rusia tuh sampai nerbitin perangko edisi terbatas pakai wajahnya di tahun 1996. Wah, dari Bandung sampai ke Rusia tuh, kematian yang mendadak ditambah visual ikonik emang bikin sosoknya nembus batas wilayah. Iya, makanya sampai ada sosiolog yang ngasih dia gelar Santo Pop Instan. Julukan yang pas sih, tapi ngelihat semua fenomena ini, rasanya jadi ngasih tamparan keras buat industri sekarang. Legenda abadi itu ternyata nggak bisa cuma diciptain sama mesin industri. Butuh empati, butuh ketulusan yang sunyi buat bisa nembus batas zaman. Sepakat. Makanya jadi kepikiran, pertanyaan krusial buat direnungin hari ini. Coba bayangin, kalau tragedi tahun 95 itu nggak pernah kejadian. Kalau Nika Ardila masih hidup dan berkarir di era media sosial hari ini. Di era dimana privasi udah mati ya? Tepat. Apakah dia bakal tetap dipuja sebagai ikon kultus yang misterius? Atau pesanannya malah hancur karena dipaksa bikin konten joget 15 detik cuma buat ngikutin algoritma? Kadang manusia di balik sebuah legenda jauh lebih mahal daripada mitosnya sendiri. Silakan berdiskusi di kolom komentar dan ikuti terus Radio Visual untuk bongkar arsip lainnya. Suara lama, rasa sekarang.